Halo teman-teman. Selamat siang semuanya. Thank you yang sudah join. Yang ingin bertanya silahkan, boleh satu orang satu pertanyaan spesifik ya. Nanti seperti biasa, kalau yang belum sempat saya bacain di sini, boleh bantu subscribe YouTube saya. Akan saya bacain free satu pertanyaan di Instagram saya ya. Oke, saya akan ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya harap spesifik, yang nggak spesifik saya nggak bisa bacain. Oke, ini untuk, saya nggak tahu ini namanya apa, tapi akunnya NVTND. Nanya orang di masa lalu apakah akan balik atau tidak. Oke, fokus ya Kak ya. Fokus ke kartu saya. Apakah orang yang di masa lalu itu akan balik atau enggak ya? Ini dia akan balik ya, tapi tetap ada membawa cerita masa lalu yang kurang mengenakan. Jadi ini dia sebenarnya susah move on. Dia pengen balik ya. Tapi kalau dia balik dan kakak ingin menjalin hubungan lagi dengan dia, ini ada cerita bahwasanya hubungan ini tetap akan kelelahan seperti dulu ya. Oke. Oke. Kak Nelin maksudnya mau liatin jodohnya gimana? Maksudnya ciri-ciri jodoh atau apa ya? Oke, untuk yang bertanya kapan hamil ya, Kak Yusti. Kalau baru menikah, sabar aja ya. Kalau sudah lama menikah tapi belum punya anak, mungkin coba memeriksakan diri ke dokter ya. Oke, Meme Abi, kapan dapat rezeki nomplok? Kapan dapat rezeki nomplok ya? Coba saya lihat kartunya. The Tower, ini bisa dapat rezeki nomplok kalau ya siap untuk menjalani cobaan-cobaan yang sekarang ini sedang terjadi ya. Jadi ini ada cerita bahwasanya kakak mengalami ujian atau cobaan ya. Nah, ini harus menekan rasa egois dari dalam hati. Mungkin dalam berhubungan dengan orang lain, egoisnya itu harus disingkirkan. Jadi ini baru bisa mendapatkan rezeki dan bantuan dari semesta ya. Oke, ini pesan dari kartunya. Cantik Beseri. Halo Kak Ati, makasih ya mawarnya. Cantik Beseri, apakah orang yang disuka akan menghubungi? Oke, fokus. Cantik Beseri, apakah orang yang disuka akan menghubungi? Nah, ini 6 koin ya. Ini ada cerita dia akan menghubungi ya pada saat yang tepat. Oke. Oke, untuk Ditya, apakah bisa rujuk dengan suami setelah cerai? Ini sudah cerai ya? Nah, makanya sebelum bercerai mungkin harus banyak pertimbangan ya. Nah, ini yang sudah bercerai apakah bisa rujuk dengan suami, Ditya? Ini ada cerita ya, piala yang sudah tumpah airnya ini susah untuk, tentunya tidak mungkin lagi ya kita untuk balikan lagi ya airnya ke piala. Jadi ini ada cerita adalah hubungan yang sudah gagal. Jadi diharap kakak itu move on aja ya. Untuk rujuk ini sepertinya susah ya kak ya. Kak Sufa harap pertanyaannya spesifik ya. Nursia kapan menikah? Oke, Kak Nursia fokus ya pada kartu saya. Tanyakan dalam hati kapan Nursia menikah. Kalau saya lihat dari dua kartu ini ya, ini ada cerita Four of Pentacles ya. Hubungan ini agak posesif. Kemudian Death ada cerita transformasi ya. Transformasi artinya bisa segera menikah. Mungkin ini dalam waktu 1-7 bulan ya.
Oke, sekarang saya akan ke Cici 340 ya. Bentar ya, pertanyaan dari tadi lompat. Oke, udah lompat ya. Untuk yang belum sempat saya bacain, boleh bantu subscribe YouTube saya, Agatha Tarot 7296. Nanti DM saya di Instagram ya. Setelah subscribe, mohon fotoin kemudian bisa personal chat dengan saya ya. Saya akan bacain satu pertanyaan ya, yang spesifik ya. Billy Fatman, kapan dapat jodoh? Oke, Billy Fatman, kapan dapat jodohnya ya? Nah, ini saya lihat kamu mempunyai pola kebiasaan yang lama yang susah untuk diubah. Jadi kalau kamu pengen jodoh ya, ini dikatakan dari kartu ini kamu harus melakukan perubahan besar-besaran dalam diri kamu. Maybe secara fisik ataupun pola pikir ya. Ini lebih ke pola pikir sebenarnya. Pola pikir kamu harus melakukan apa agar cepat mendapatkan jodoh. Karena kalau kamu tidak melakukan pengorbanan, akhirnya ya gitu-gitu aja ya. Susah sih. Jadi mungkin kalau kamu orangnya introvert, sukanya di rumah, sekarang kamu harus melakukan kegiatan-kegiatan di luar ya. Mungkin kamu nggak suka dikenalin, tapi sekarang karena kamu ingin mempunyai jodoh lebih cepat ya, maka kamu harus dijodohin. Mungkin kamu harus rela untuk dijodohin atau dikenalin sama teman-teman ya. Jadi ini ada perubahan yang harus kamu lakukan ya. Oke, untuk si kepo, saya ada masalah dengan hubungan yang sekarang. Apakah saya masih ada jalan bersama dia? Oke, bayangin si dia ya. Bayangin si dia lagi ada masalah dengan hubungan yang sekarang. Apakah masih bisa jalan dengan si dia? Oke, ini masih ada harapan ya, masih ada harapan. Si dia ini adalah orang yang sensitif sebenarnya, sensitif emosional. Emosinya itu nggak stabil, tapi ini ada kecenderungan dia bakal balik lagi ya. Kemudian ini kamu harus sabar, tenang, nggak usah terlalu emosi dengan dia ya. Ini akan ada jalan sendiri, kalian bisa balik lagi ya bersama. Oke, penantian 3 tahun yang pengen hamil. Oke, sudah cek ke dokter, Kak? Eh, coba konsultasi dulu, promil ya, jaga kesehatan. Oke, semangat ya. Oke, Dita Silvita yang jualan madu, apakah bisa berjalan ya? Jualan madu, apakah bisa berjalan dengan lancar ke depannya? Oke, ini 3 cups ya, cerita yang sangat bagus. Ini usahanya akan lancar kok ke depannya ya. Semangat ya Kak Dita. Yang nggak bisa lupain mantan, move on aja ya Kak ya. Belum tentu mantan juga ingat kamu. Bisa jadi dia sudah ada yang lain ya. Move on aja. Yakinlah bahwasannya ada orang yang lebih baik dari dia ke depannya. Oke? Untuk Dina Laila. Masa depan Dina Laila. Oke, fokus ya Dina Laila. Masa depan Dina Laila. Masa depan Dina Laila. Nah, di sini saya lihat kamu itu orang yang pandai mengatur keuangan.
Jadi investasi kamu itu akan membuahkan hasil yang tepat bagi kamu ya. Nah, strengths. Kamu harus sangat banyak sabar ya di masa depan ya. Maybe kamu orangnya itu terlalu banyak pikiran karena banyak masalah. Jadi kamu harus sabar. Nah, ini ada cerita 3 pedang. Di masa depan, jika ada sesuatu hal yang mengganggu kamu ya, cukup aja bersabar karena hal itu akan cepat dilewati ya. Jadi di sini butuh kesabaran untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Tapi jangan dipikirin masalahnya kapan datang ya, itu energi yang negatif. Cuma di sini pesan dari kartunya, kamu orangnya itu harus bersabar dan kamu orangnya pandai sekali mengelola keuangan ya. Jadi kalau soal keuangan, kamu orangnya sangat smart ya, smart. Nah, mungkin dalam hubungan asmara, kamu harus hati-hati jangan memberi harapan pada orang yang salah atau kamu karena kasihan menerima seseorang ya. Nanti kamu sendiri yang disakiti, oke? Halo, Sis Apriani. Kenapa dia takut ketahuan saudara-saudaranya jika punya pacar? Oke, Sis Apriani fokus. Kenapa si dia itu takut kalau saudaranya tahu dia punya pacar ya? Ini semua adalah cerita-cerita uang ya. Jadi Ace of Pentacles, 2 koin, ini adalah cerita dia sedang pengen memulai usaha sendiri. Nah, dalam usahanya ini dia tidak mempunyai uang lebih untuk ditabung ya. Sebenarnya ke saudaranya itu dia agak merasa minder ya soal keuangan. Jadi dia merasa saya sendiri belum mampu secara keuangan, saya malu untuk mengenalkan pacar. Nanti dibilang bahwasanya saya sendiri aja kurang mampu, bagaimana saya menafkahi calon istri sebagainya. Ini pemikiran dia ya, belum tentu saudaranya seperti itu ya. Begitu ya, Sis Apriani. Untuk ini ya, Aliko 24, apakah hubungan ini bisa sampai ke pernikahan? Oke, Aliko, apakah hubungan ini bisa sampai ke pernikahan ya? Oke, saya lihat sih hubungan ini kamu lebih banyak ini ya, worry. Terlalu banyak khawatir, worry, kemudian cemas, sampai nggak bisa tidur, kamu merasa tegang walaupun kamu sayang sama dia. Untuk ke pernikahan, coba kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini sama-sama adalah kartu nomor 9. Yang pertama ini adalah kekhawatiran, yang kedua ini akan ada tuntunan. Nah, kamu harap bersabar aja ya. Di sini saya lihat kamu bisa menikah kok dengan dia ya. Walaupun di awalnya itu kamu merasa hubungan ini penuh dengan ketegangan ya, tapi lambat laun ini masih positif ya, masih positif, ke depannya ada potensi untuk bisa menikah. Yati 545, kenapa orang-orang pada menjauh? Yati 545. Kenapa orang-orang pada menjauh dan sulit jodoh? Di sini ada keluar willpower ya. Jadi ini dalam pertemanan mungkin kamu jangan terlalu pilih-pilih ya. Nah, ini ada cerita karma. Maybe karma kamu sekarang sedang berbuah ya. Jadi kedepannya harap ini ya, sesuai dengan kartu ini ya, apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi mulai sekarang
bisa menanam hal-hal yang positif ya, agar bisa mendapatkan kembali hal-hal yang positif ke depannya. Jadi jika ingin orang dekat dengan kamu, mungkin kamu bisa ini ya, memperbaiki diri dan membangun sikap yang positif ke depannya, oke? Okay? Oke, Enggar Retno. Perasaan Faris kepada Enggar, apakah hubungannya akan membaik? Enggar Retno, apakah hubungannya akan membaik ya? Enggar Retno, apakah hubungan ini akan membaik? Nah, ini pada awalnya bisa membaik, tapi kemudian mungkin karena masing-masing mempunyai keinginan yang besar ya terhadap pasangan. Kamu ingin dia bersikap seperti ini, sedangkan dia nggak sanggup, atau dia pengennya kamu seperti itu, kamu juga nggak sanggup. Jadi hubungan ini ya ceritanya bolak-balik seperti itu, akhirnya seperti ilusi ya, seperti ilusi. Jadi siklusnya nggak habis-habis sih, ke arah-arah situ-situ aja ya. Jadi kalau betul-betul pengen ini ya, sama-sama mengusahakan agar bisa jangan terlalu banyak keinginan yang berlebihan terhadap pasangan ya. Jadi ini sebenarnya kuncinya di komunikasi ya. Oke, ingat ya teman-teman yang belum sempat saya bacain di sini, nanti boleh bantu subscribe YouTube saya. Setelah itu DM ke Instagram saya ya. Yang pengen personal reading berbayar, boleh buat janji dengan saya ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, untuk CSC Hombing, saya akan menjawab satu pertanyaan ini. Apakah Lina bisa diterima kerja di klinik yang dituju? Fokus ya, apakah Lina bisa diterima di klinik yang dituju? Apakah Lina bisa diterima di klinik yang dituju? Apakah Lina bisa diterima di klinik yang dituju? Oke, maaf ya, kalau di sini Eight of Cups ini cerita sepertinya agak susah ya. Sepertinya agak susah, tapi kalau Tuhan mengizinkan, apapun bisa terjadi ya. Maybe ada keajaiban, berdoa aja ya Kak ya. Nanti ini akan saya post ulang ya di YouTube. Teman-teman bisa lihat kembali ya. Jika ingin nonton ulang, bisa lihat siaran live TikTok ini di YouTube saya ya. Oke, sekarang kita ke next pertanyaan selanjutnya. Mosifa, apakah keputusan Indah untuk bercerai itu keputusan yang benar apa bukan? Keputusan Indah untuk bercerai apakah keputusan yang benar atau bukan ya? Oke, di sini ada The Emperor ya. Mungkin ceritanya pasangan kamu itu adalah orang yang suka mengontrol kamu, Dan kamu juga selama ini sudah susah payah membuktikan diri ke dia ya. Dia adalah orang yang sangat dominan dalam hubungan ini. Kamu sudah susah payah membuktikan pengorbanan kamu ke depannya ya. Kemudian ini ada Ace of Cups yang ceritanya kamu mempunyai suatu harapan baru sebenarnya setelah bercerai ya. Jadi kalau mau dibilang apakah ini keputusan yang salah atau tidak,
Di sini saya lihat mungkin kamu orangnya sudah cukup bersabar ya. Tapi bukan berarti keputusan yang benar itu untuk saat ini, untuk kedepannya kamu bahagia atau tidak, itu semua tergantung kamu sendiri ya. Jadi walaupun keputusan yang sekarang ini betul kamu rasa ya, dan menurut kartu-kartu ini kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi kalau kamu mempunyai anak-anak, coba kamu pertimbangkan ya, pertimbangkan dulu. Kalau memang itu jalan kebahagiaan untuk kamu dan anak-anak ini adalah bercerai, ya kamu coba melangkah dengan jernih, jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari ya. Oke, kalau ingin personal reading berbayar dengan saya, boleh ke Instagram saya ya untuk membuat janji. Sekarang saya akan ke pertanyaan. Mulyati Afandi, rumah tangga gimana Mbak ke depannya? Oke, Mulyati Afandi, rumah tangga gimana ke depannya ya? Ini maksudnya bertanya keuangan ya? Karena kalau saya lihat di sini kartu-kartu uang yang muncul. Kalau bisa ini pertanyaan lebih spesifik. Kalau saya lihat dari kartu-kartu ini, ke depannya keuangannya itu akan bagus ya, akan bagus. Hanya harus hati-hati, ada cerita masa lalu atau orang masa lalu yang bisa mengganggu dalam hubungan ini ya. Oke, Ica. Hubungannya apakah bisa sampai ke pernikahan? Oke, apakah hubungannya bisa sampai ke pernikahan? Ini sekarang lagi ada masa jenuh ya. Kalau untuk kepernikahan ini masih sulit ya, masih sulit karena di dalam diri sendiri sebenarnya belum siap mental untuk menikah ya. Novayanti Pardede, apakah usaha yang akan dijalani berjalan dengan lancar? Oke, fokus ya. Apakah usaha yang akan dijalani berjalan dengan lancar? Usaha yang dijalani apakah berjalan dengan lancar ya? Di Empress, ini bagus ya kartunya ya. Jadi usahanya itu dirawat dengan baik ya, maintenance-nya harus baik ya. Di Empress itu cerita yang bagus. Oke, usahanya bisa lancar ke depannya. Yang bertanya rumah tangga, kalau rumah tangganya baik-baik aja, nggak usah terlalu dipikirin ya. Jangan bertanya hal-hal yang sebenarnya positif ya. Nanti ditanyain jadi kepikiran sendiri. Oke, untuk Novika Saputri, apakah semuanya bisa diselesaikan termasuk wisuda awal tahun depan? Oke, coba ya. Apakah bisa wisuda awal tahun depan? Ini terlalu banyak gangguan dari dalam diri sendiri ya. Jadi kamu harus maju terus,
Kamu harus yakin ya, The Chariot ini adalah cerita kamu jangan dipengaruhi oleh orang-orang samping kamu yang memberi kamu sugesti negatif. Harus positive thinking ya. The Chariot ini ceritanya kamu bisa menyelesaikan semuanya. Kamu sendiri harus maju tanpa diganggu oleh pemikiran orang di samping kamu ya. Zilka, apakah hubungannya bisa sampai ke pernikahan? Apakah hubungannya bisa sampai ke pernikahan? Ini ada cerita kalau mau sampai ke pernikahan ini sulit ya, sulit karena hubungan ini lebih banyak ini ya, seperti banyak tegangnya ya, kekhawatiran kamu banyak ya, kemudian pikiran kamu ke dia agak curigaan sih, dia orangnya mungkin kamu kira dia ada gimana-gimana setelah kalau kalian nggak ketemu atau kalian lagi nggak bersama, dia orangnya bagaimana, kamu ada kecurigaan seperti ini. Untuk kedepannya kalau mau menikah ini agak buntu ya saya lihat ya. Oke, coba komunikasinya itu yang di apa ya, diperbaiki ya sama pasangan. Zun 256. Apakah nanti bisa masuk ranking 5 besar di sekolah saya? Oke, untuk Zun ya, fokus pada kartu saya. Apakah bisa masuk ranking 5 besar di sekolah? Saya lihat agak kepayahan ya, karena kenapa? Ada hal-hal yang harus kamu perbaiki. Jadi bukannya nggak bisa sih, tapi ada hal-hal yang harus kamu perbaiki, baru kamu bisa masuk ke 5 besar. Ada prinsip-prinsip yang harus kamu rubah. Mungkin kebiasaan-kebiasaan kamu selama ini, kamu menginginkan masuk 5 besar. Tapi ada tindakan kamu yang tidak mendukung, tidak mensupport kamu. Nah, kamu yang harus memperbaiki sendiri ya Zun ya, agar kamu bisa dapat apa yang kamu mau. Oke, semangat ya. Regina Ratu, kenapa suami nggak mau kamu hamil? Regina Ratu. Saya lihat masih banyak pertanyaan, kalau nggak sempat saya bacain di siang ini, boleh bantu subscribe YouTube saya ya. Nanti saya akan bacain setelah ini ya, di foto dan DM ke Instagram saya. Satu pertanyaan spesifik ya. Oke, Regina Ratu, kenapa suami nggak mau kamu hamil? Karena satu, dia takut kamu kelelahan sendirian. Wow, ini suaminya sayang banget ya sama kamu ya. Justice. Dia merasa sebenarnya gak adil sih untuk kamu. Gak adil mungkin kamu nanti yang sendirian semuanya. Nah, The Tower. Mungkin nanti setelah lahir anak, banyak sekali pengeluaran yang dia takuti harus terjadi dan dia merasa agak-agak sanggup aja sih gitu ya kalau saya lihat dari sini ya, dia takut kamu kecapean sendirian, dia merasa ini kurang adil untuk kamu ya. The Tower ini ada cerita banyak nanti kesulitan-kesulitan yang harus dialami ya kalian berdua setelah kamu melahirkan anak. Oke? Itu ketakutan-ketakutan dia ya. Oke, mulai masuk lagi DM ya ke Instagram saya.
Harap bersabar ya, nanti setelah saya personal reading, saya akan balas satu persatu ya. Siti Aisyah, satu kartu buat Aisyah. Oke, ini satu kartu buat kamu ya. Buat Siti Aisyah. Oke, ini kartu buat kamu untuk menjalani hidup kamu ya. Kamu harus jujur pada diri sendiri, dengarkan suara hati kamu ya, karena suara hati itu yang paling jujur sama kamu. Oke, start untuk mendengarkan suara hati kamu ya, dan dengarkan karena honesty ini ya berasal dari diri kamu sendiri, oke? Oke, untuk yang overthinking sama pacar. Karena LDR. Rara, overthinking dengan pacar karena LDR, sebenarnya dia ada selingkuh atau tidak? Sebenarnya kamu nggak usah terlalu overthinking ya. Di sini saya lihat sih dia orangnya itu memegang janji ya. Jadi kalau dia janji setia ya dia pasti pegang janjinya. Oke, kamu jangan terlalu overthinking. Overthinking. Oke. Ika Atika, apakah sekarang lebih baik pulang kampung atau jangan? Oke. Apakah lebih baik Ika Atika pulang kampung atau stay ya? Oke, ini ceritanya kamu sih memang tetap pengennya pulang kampung ya. Jadi kalau kamu stay juga nggak ada gunanya sih. Nggak ada gunanya kalau kamu stay karena ini kamu jenuh di sini, kemudian kamu merasa pengen meninggalkan semuanya, Jadi harapan kamu untuk pulang kampung di sana kamu mungkin menemui orang yang lebih adil untuk kamu menemukan keadilan. Walaupun ada hal-hal ya, tetap ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan kamu. Ya, tapi at least sepertinya dari kartu ini lebih baik kamu pulang daripada kamu bertahan di sini ya. Oke, untuk Jasia Dina, apakah bisa sampai ke jenjang pernikahan? Oke, ini ada cerita bisa ya, bisa sampai ke pernikahan. Karir pasangan Nindai. Nindai bertanya tentang pasangan dia. Sudah setahun nganggur ya. Sudah setahun nganggur. Ada langkah apa saja yang sudah diambil ya dari sini? Oke, karena kenapa di sini ada cerita Page of Wands harus melangkah ke depan ya. Ambil langkah ya. Jadi nggak bisa duduk dia menunggu. The Fool ini harus nekat, harus berani jika ingin mendapatkan pekerjaan. Nah, ini ada temperance ya. Temperance adalah hidup harus seimbang ya. Nanti akan ada bantuan dari semesta. Jadi kedepannya setelah dia melakukan tindakan, nanti semesta juga akan langsung membalas dia dengan memudahkan pencarian pekerjaan untuk dia ya. Halo Kak Wirdani, thank you sudah follow saya ya. Nah, ini kenapa ditanya kapan mantanku bercerai?
Kenapa kakak bertanya mantannya kapan bercerai? Larva Korea. Apakah harus move on atau menunggu dia kembali? Larva Korea. Apakah harus move on atau menunggu dia kembali? Sulit ya kak ya kalau untuk menunggu dia kembali ya. Maybe kakak lebih baik move on karena saya lihat di sini kakak masih banyak kebahagiaan kok daripada hanya menunggu dia aja. Oke? Oke, saya lihat di sini banyak teman-teman yang follow saya. Terima kasih banyak. Saya baru post 2 video terbaru. Silahkan di komen positif ya. Kalau bisa bantu Agatha Taro untuk share ya. Nah, yang pengen bertanya boleh bantu saya subscribe juga YouTube saya. Video-video panjang saya ada di YouTube ya. Yang sudah subscribe boleh IG personal ini ya. Bertanya satu pertanyaan ke saya, nanti saya akan jawab secepat mungkin ya. Yang belum dijawab harap bersabar. Oke, apakah jodoh sama suami? Sebenarnya untuk Wirdaningsih ya. Kalau sudah menjadi suami itu sebenarnya sudah berjodoh sih. Berjodoh ya. Untuk langgeng atau tidaknya itu sebenarnya tergantung dari masing-masing personal ya. Kalau sudah sampai menikah itu sebenarnya sudah berjodoh. Oke, ada yang kena black magic ya. Oke, apakah suami yang kena magic akan kembali? Oke, kakak ini namanya siapa? Saya juga nggak tahu. Saya bacain general ya. Oke, kakak kalau lagi mendengarkan, bantu saya fokus juga ke kartu. Coba saya lihat ya. Apakah suami yang kena black magic akan bisa kembali? Sebenarnya kalau saya lihat di sini dia pengen balik ya, tapi ini adalah cerita ilusi ya. Cerita ilusi yang mungkin ini bukan potensi kuat dia kembali ya. Jadi ini ada cerita dia nggak kembali sih kak ya. Maaf ya kalau saya lihat dari kartu ini ceritanya dia masih kuat ilusinya di sana ya. Karena kan black magic ini kan seperti ilusi juga yang mengaburkan pikiran sadar dia. Jadi ini ceritanya belum bisa kembali ya dalam waktu dekat. Oke. Ini banyak ya yang bertanya apakah move on atau lebih baik menunggu dia kembali. Saya ada video seperti itu. Nanti teman-teman boleh lihat ya di TikTok saya. Kalau pengen request video, boleh persona Instagram ke saya ya. Saya akan buatin video panjang ke YouTube. Dinda Ulanda. Apakah mantan masih mengharap Dinda? Kalau saya lihat sih enggak ya kak ya. Dia lebih ini sih. Lebih milih melangkah ya. Jadi kalau untuk mengharap kembali ini ke arah tidak ya kak ya. Oke, untuk Violita Savitri. Ulit karir kedepannya bagaimana? Sebentar lagi saya mau udahan ya teman-teman ya. Ulit karir kedepannya. Ulit karir kedepannya.
The Hanged, kamu harus melakukan perubahan besar ya. Pola pikir yang salah selama ini jangan dipertahankan ya. Jadi prinsip-prinsip yang selama ini kamu pegang, kamu harus rubah. Baru kamu ada perubahan di karir kamu, oke? Baru ada kebersamaan dengan orang-orang lain. Nah, ini bisa jadi juga cerita ya. Kalau kartu ini kamu bisa mendapatkan referensi pekerjaan dari family atau saudara atau teman yang dekat ya dengan kamu. Oke? Jadi kalau kamu ingin mencari pekerjaan baru, coba kamu minta referensi dari teman-teman dekat atau saudara ya. Kenapa bertanya mantan bercerai? Kapan mantan bercerai? Maksudnya, apa kakak nunggu si mantan juga untuk balik? Oke, yang bertanya kapan hamil, coba ini ya. Hamil sih itu yang penting usaha aja dan kemudian ke dokter ya. Banyak sih teman-teman saya itu yang awalnya susah hamil ya. Tapi setelah dia ke dokter, dicek kesehatannya, ternyata ada ini itu yang mungkin tersumbat atau hormon yang kurang balance ya. Akhirnya bisa hamil kok, oke? Jadi cek aja ke dokter ya. Soalnya kalau dari kartu saya buka ini bisa hamil tahun depan atau bagaimana, tapi kesehatannya itu nggak di-upgrade ya, nggak dijaga juga percuma. Nanti kartu-kartu saya juga nggak resonate gitu loh. Oke, yang ingin personal reading dengan saya bisa ke Instagram saya Agatha Tarot 7296. Nanti saya kasih price listnya di sana ya. Yang sudah subscribe YouTube saya boleh fotoin, nanti saya bacain satu pertanyaan secara free. Oke, coba. Apakah Abdul Fattah dan Istiqomah masih ada jodoh? Apakah Abdul Fattah dan Istiqomah masih berjodoh? Saya lihat sih ini ke arah sudah ini ya. Banyak sekali hal-hal yang disembunyikan dalam hubungan ini, tidak saling terbuka. Ini ke arah kurang berjodoh ya, ke arah kurang berjodoh. Karena kenapa? Nanti kalau udah bersama lagi, ya ke depannya ya ceritanya ya ini aja sih. Cerita masa lalu yang terulang kembali, rahasia-rahasia yang nggak mau diungkapkan, hubungan yang kalau kurang terbuka ya, itu nggak mengenakan, banyak capeknya ya. Oke. Oke, teman-teman, saya rasa cukup di sini dulu ya live saya hari ini. Thank you yang sudah follow, yang sudah like, yang sudah share video-video saya, yang sudah kasih saya gift begitu banyak. Thank you, semoga semuanya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga semuanya berlimpah dan yang ingin mendapatkan jodoh cepat diberikan jodoh, yang ingin mendapatkan pekerjaan cepat diberikan pekerjaannya. Oke, semoga berkah untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mendukung saya selama ini. Thank you yang sudah jadi follower saya ya. Saya usahakan bisa live setiap hari ya, kalau waktu saya memungkinkan. Oke teman-teman, jangan lupa bantu subscribe ya YouTube saya, nanti fotoin dan saya akan bacain di Instagram free satu pertanyaan. Oke? Thank you teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Nanti saya akan post ke YouTube ya video, live TikTok ini. Bye-bye.